Nama saya Filda Ibatur Rahmat, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan NPM 190 120 1006. Di sini saya akan membahas tentang mengapa komunikasi dalam bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting bagi individu yang dapat menunjang kegiatan perusahaan atau organisasi. Berikut pemaparan dari saya. Komunikasi merupakan hal yang tak terpisahkan dari kegiatan manusia. Arti dari komunikasi itu sendiri adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan komunikasi yang lancar, manusia dapat memahami satu sama lain dengan mudah dan menguntungkan kedua belah pihak. Umumnya, manusia akan berselisih jika komunikasi di antara mereka tidak akan berjalan lancar. Komunikasi memerlukan beberapa elemen. Yang pertama yaitu jelas, ringkas, konkret, benar, koheren atau masuk akal, dan lengkap. Kini komunikasi bisnis berkembang semakin pesat. Mengapa? Karena di setiap orang yang melakukan bisnis atau bertukar informasi pasti menggunakan komunikasi yang baik agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar. Komunikasi bisnis yang baik sangatlah penting karena untuk mendukung tercapainya tujuan usaha. Jika seorang pengusaha atau seorang individu memiliki keahlian dalam berkomunikasi, ini akan menjadi alat yang sangat efektif untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Salah satu contohnya, dalam kegiatan promosi, jika komunikasi dapat dilakukan dengan baik dan menarik, maka para konsumen akan terpikat dan akan akhirnya membeli produk perusahaan tersebut. Namun banyak sekali orang yang ikut dan tergabung dalam organisasi. Di antara mereka ada beberapa yang mungkin belum menyadari mengenai pentingnya komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sebuah perusahaan terdiri dari banyak orang sebagai berbagai latar belakang sosial dan profesional. Pentingnya komunikasi di tempat kerja memang tidak dapat disangkal. Manajer kerap kali tidak menyadari pentingnya komunikasi di tempat kerja dan tidak menyampaikan ide, tujuan, dan visi perusahaan dengan jelas. Ketika para senior tidak dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan kurang mampu berkomunikasi dengan jelas, maka hal ini memberikan dampak negatif pada kebudayaan kerja dan produktivitas karyawan. Saat minimnya proses berbagi informasi antara dua atau lebih individu di dalam suatu perusahaan, maka pemborosan sumber daya akan sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, komunikasi yang efektif di tempat kerja harus didorong demi keberhasilan perusahaan secara menyeluruh. Komunikasi tak sekedar proses bertukar informasi antara komunikator dan komunikan. Kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi tim. Tak sekedar hard skill atau soft skill, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik dapat menjadi aset yang baik bagi perusahaan maupun diri sendiri. Secara umum, komunikasi akan sangat berperan dalam memelihara hubungan kerja yang kuat di semua tingkat dan level perusahaan. Namun di luar itu beberapa alasan lain mengapa komunikasi penting. Yang pertama, meningkatkan team building dengan menghargai perbedaan pendapat dan toleransi. Membangun tim secara efektif didasari dengan bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bisa menghargai pendapat orang lain atau anggota tim lain. Dan dengan begitu akan tercipta sebuah kerjasama yang efektif. Dengan beragamnya bahasa serta kebudayaan, tentu dibutuhkan komunikasi dan pemimpin tim yang bisa memimpin dengan baik. Biasanya seorang anggota tim mempunyai ego sendiri dan tidak bisa menghargai pendapat anggota tim lain yang membuat kerjasama rusak. Disitulah peran dari komunikasi dan tim leader untuk memimpin timnya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan moral dan tercipta suasana kerja yang nyaman. Peningkatan produktivitas. Komunikasi akan mempermudah koordinasi sehingga dengan komunikasi yang efektif, biasanya para karyawan akan menjadi semakin produktif dalam bekerja. Dengan produktivitas yang baik, tentu pada akhirnya akan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, mempermudah dalam penerapan aturan. Komunikasi dalam dunia kerja juga berperan sebagai penerapan sebuah peraturan dalam perusahaan. Setiap perusahaan memiliki peraturan masing-masing yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Peraturan berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam bekerja. Peran penting komunikasi ini biasanya digunakan oleh atasan atau pemimpin perusahaan untuk mensosialisasikan peraturan tersebut pada karyawannya. Memudahkan memahami karakter seseorang. Selain beberapa hal di atas, komunikasi juga digunakan untuk memahami karakter seseorang. Dengan memahami karakter seseorang, maka kita dapat dengan mudah berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman di tempat kerja. Selanjutnya, menyelesaikan suatu konflik. Jika suatu perusahaan sedang dilanda konflik, hal yang biasa dilakukan adalah mengadakan meeting untuk menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini, komunikasi dalam dunia kerja juga menjadi sarana penting untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi di perusahaan. Mempermudah pengambilan keputusan. Biasanya keputusan dalam suatu perusahaan diputuskan oleh seorang pemimpin perusahaan. Keputusan tersebut diambil setelah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui meeting yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan beserta karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan dalam dunia kerja yang baik sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan yang berupa tanggapan dari peserta meeting atas keputusan-keputusan yang akan diambil. Realisasikan tujuan dan target perusahaan. Seorang pemimpin dalam perusahaan diwajibkan mampu berkomunikasi dengan baik pada karyawannya. Begitu pula sebaiknya. Demi merealisasikan tujuan, maka komunikasi dalam dunia kerja yang efektif antara pemimpin perusahaan dengan karyawan akan menghasilkan masa depan yang menjanjikan untuk perusahaan tersebut. Meningkatkan hubungan baik dengan klien. Karyawan yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan pelanggan, partner, klien sebaiknya memiliki etika komunikasi yang baik. Lantaran dengan begitu mereka akan lebih disukai oleh pelanggan atau partner. Melalui penerapan cara berkomunikasi dengan baik dan efektif pada klien, kita dapat memahami kebutuhan klien, merasa dihargai oleh klien, dan mengurangi permasalahan dengan klien. Lebih dari itu, bisa juga meningkatkan hasil penjualan. Mengembangkan inovasi. Fungsi komunikasi dalam perusahaan salah satunya mendorong pola komunikasi yang baik dan terbuka sehingga menstimulus karyawan untuk menyuarakan ide dan gagasannya. Mereka tidak akan takut idenya dicemooh atau tidak didengar. Perusahaan biasanya akan menyediakan ruang diskusi dalam pemaparan ide-ide tersebut yang pada akhirnya akan menumbuhkan banyak informasi untuk kemajuan perusahaan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan mengapa komunikasi dalam bisnis merupakan kegiatan yang sangat penting bagi individu, karena dengan komunikasi yang baik, maka dapat mendukung tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Secara umum, komunikasi akan sangat berperan dalam memelihara hubungan kerja yang kuat di semua tingkat dan level perusahaan. Maka hal itu akan menguntungkan sebuah perusahaan atau organisasi. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.